Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jika kita berbicara tentang kepariwisataan, ada dua hal yang tak bisa kita pisahkan. Yang pertama, masalah kebijakan. Yang kedua, kondisi serta kebutuhan pariwisata saat ini. Nah, di masa pandemi COVID-19, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapatkan dampak yang sangat besar dari pandemi COVID-19. Nah, bagaimana dengan kondisi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Siak? Di catatan Bang Eki kali ini, saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Bapak Dr. Fauzi Asni. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara tentang pariwisata, bicara tentang pandemi, dampaknya sangat erat sekali, Pak. Ya. Bagaimana sebenarnya kondisi pariwisata kita saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa beberapa bulan berlalu masa pandemi, masa yang sangat sulit bagi pariwisata. Tapi itu adalah obat yang terbaik sebenarnya. Kita lockdown dulu, kita terbatas dulu untuk berdatangan atau membuka sektor pariwisata. Ini untuk kepentingan kita semua. Tapi yang paling penting kita sadari bahwa yang namanya pariwisata dibatasi untuk kita semua, dan sesudah memasuki masa tatanan hidup normal ini, tentunya pariwisata berangsur-angsur dibuka. Itu adalah pada sektor yang diharapkan bisa kembali meramaikan atau memulihkan ekonomi masyarakat. Jadi kita mengetahui bahwa pada saat awal-awal COVID kemarin, semua sektor pariwisata ditutup. Kalau di Kabupaten Siak, termasuk yang paling besar itu adalah tutupnya Istana Siak. Kemudian Tangsi Belanda ini, kemudian beberapa tempat yang berdekatan dengan kota Siak, dan semua tempat itu kita tutup. Kita menyadari ini adalah satu keputusan yang sangat sulit memang, tetapi adalah obat untuk semua. Tetapi pada masa sekarang ini sudah beransur-ansur kita buka. Kita coba untuk memberikan penataan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu sangat penting. Kita tidak tahu ini sampai kapan, tapi kita berusaha untuk membuka sektor pariwisata atas bimbingan arahan daripada Bapak Bupati Siak. Maka untuk sektor pariwisata ini di beberapa tempat sudah kita buka. Oke. Ketika pandemi datang, ini sebuah keterkejutan yang memang tak bisa kita hindari. Iya. Bagaimana pariwisata ketika ini semuanya harus ditutup, mengedukasi masyarakat pariwisata Siak ini sendiri, Pak? Karena bukan hal yang mudah ini kan. Betul. Mungkin pada saat ditutupnya istana, ya kita memang dikejutkan oleh situasi bahwa kita harus memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga menjaga bersentuhan dengan orang yang kira-kira kita tahu orang itu mungkin ya datang dari jauh ataupun datang dari dekat. Kita tetap waspada. Kita mengedukasi kepada masyarakat, tentunya ini adalah sebenarnya tugas kepada gugus tugas COVID Kabupaten Siak, yang kita Dinas Pariwisata termasuk ke dalamnya. Di bidang pariwisata ya tetap tidak boleh membuka atau menyelenggarakan hal-hal yang mengundang orang untuk ramai datang di kota Siak. Oleh karena itu ya sama-sama kita menjaga agar masyarakat teredukasi dengan baik. Nah, sekarang kita beranjak dari sebelumnya kita PSBB, sekarang di tatanan hidup baru. Ya.
langkah-langkah apa yang diawali oleh Dinas Pariwisata sendiri untuk kembali membuka akses pariwisata ini, Pak? Baik, pada saat PSBB kita berarti tidak boleh menyelenggarakan apapun kegiatan yang sifatnya ramai, termasuk membuka destinasi orang berdatangan. Pada masa tatanan hidup baru ini, kita membuka tentunya dengan pembatasan yang sangat ketat. Pastinya pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu sudah menjadi kebutuhan kita. Kemudian membatasi jumlah orang yang berada di dalam satu ruangan atau berada di luar ruangan. Jadi supaya jangan saling bersentuhan. Oleh karena itu, tatanan hidup baru merupakan hal yang harus kita pegang sampai saat sekarang, di mana kalau destinasi atau pariwisata ini mau berlangsung atau kegiatan apapun, kita harus senantiasa mengikuti kegiatan yang dengan protokol kesehatan. Nah, ketika suatu kelompok masyarakat, anggaplah nih masyarakat Kabupaten Siak, dibatasi, Ya, tidak boleh datang ke destinasi wisata. Nah, ketika ini dah mulai dibuka, bagaimana kesiapan dari pengelola pariwisata sendiri, Pak? Pengawasannya seperti apa dari dinas? baik. Tentunya petugas kita, ya kita sosialisasikan dulu. Ya, petugas kita diperbanyak untuk mengingatkan, mulai daripada minimal tulisan dulu. Tulisan yang dapat dibaca, kemudian kita memberitahukan kepada pengunjung bahwa ya tetap menjaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, itu yang paling pokok. Kemudian nanti bagi yang sakit atau terpantau suhunya berapa, karena ada termogan, jadi kita memberitahukan kepada petugas terlebih dahulu, kemudian melaksanakan di lapangan, jadi supaya dipantau dengan sangat ketat. Jumlah orang, ya katakan kalau untuk Istana Siak, jumlah yang diperbolehkan hanya 25 untuk satu ruangan. Nah, jadi antri. Jadi kalau ada yang sudah membeli tiket, kita bilang ya tolong antri ya Bu, belum bisa masuk karena yang di dalam sudah padat 25 orang, belum ada yang keluar, jadi Ibu belum bisa masuk. Jadi edukasi seperti itu yang kita harapkan mereka juga sabar supaya demi untuk kesehatan bersama. Oke. Kooperatifkah masyarakat kita, Pak? Alhamdulillah kalau untuk Istana Tangsi tidak ada masalah seperti itu, karena sifatnya kan masih bisa kita kontrol. Mereka tidak membludak seperti hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha beberapa tahun yang lalu kan membludak. Yang ini kan tidak. Masyarakat juga ada yang membatasi diri juga untuk tidak mau mendatangi tempat yang ramai. Oke, nah beberapa minggu lagi ada hari libur juga nih Pak, Idul Adha. Mungkin sebagai tahap informasi awal, bagaimana Dinas Pariwisata menginformasikan hal ini kepada masyarakat, khususnya untuk destinasi-destinasi wisata ini? Baik, dari Dinas Pariwisata Siak, kami sangat mengharapkan kerjasama daripada masyarakat bahwa silakan datang ke destinasi, tetapi patuhi aturan protokol kesehatannya dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian bersedia untuk diukur suhunya. Kalau rasa-rasanya demam, jangan datang. Dan kemudian kalau tempat itu terlalu dikerumuni oleh orang sehingga jaraknya sangat sulit untuk mengelak, silakan jangan bergabung. Cari tempat-tempat lain yang rasanya lebih bisa kita menjaga jarak. Jadi harapan kami supaya yang namanya protokol kesehatan tetap menjadi hal yang diutamakan. Oke, nah memasuki tatanan new normal tentu ada kebijakan-kebijakan baru yang menyesuaikan untuk pengembangan baru strategi pariwisata saat ini. Nah, tapi ini jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke
satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Saudara, masih di catatan Bang Eki bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Nah, Bapak, memasuki tatanan new normal, kebijakan-kebijakan kepariwisataan tentu ada yang harus disesuaikan. Nah, strategik apa yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk kembali mengangkat potensi pariwisata ini? Baik, terima kasih. Kita tahu ini adalah tahap yang sulit, tapi kita mulai berusaha untuk berbenah. Kita menyadari bahwa orang tidak banyak datang karena menjaga. Oleh karena itu kita menghimbau boleh datang tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kalaupun datang ya tetap harus menjaga semuanya. Menjaga ya katakan perjalanannya, menjaga keluarganya, menjaga ya katakanlah makanan yang mau dibelinya. Jadi kita strategi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak bukan hanya Dinas Pariwisata, dalam hal ini mengharapkan dengan satu gugus tugas COVID-19 Kabupaten Siak. Jadi ada satu kerjasama yang sangat positif untuk memantapkan kembali. Boleh datang tapi dengan protokol yang sangat ketat dan juga menjaga di setiap destinasi yang ada. Antara lain strategi yang kita terapkan adalah menyediakan di semua destinasi itu gugus tugas sudah mengkoordinir itu dengan menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian petugas-petugas yang senantiasa untuk menjaga keteraturan bagi masyarakat. Jadi kalau ada yang terlalu bergerombol, diingatkan untuk menjaga jarak. Dan kita harap ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan masyarakat terjaga dan Kabupaten Siak kembali bisa mendatangkan orang dengan lebih ramai tetapi lebih terjaga. Artinya fungsi pengawasan pun bukan hanya pada Dinas Pariwisata, tapi ini Ya, holistik ya sifatnya. holistik semua. Bahkan juga bukan diharapkan hanya pada petugas, tapi juga masyarakat yang sudah teredukasi, yang sudah mengetahui, ya saling ingatkan. Ya jangan terlalu, ya katakanlah berdekatan. Mari kita menjaga, kemudian saling mengingatkan antara masyarakat, terutama pada kelompok itu sendiri. Juga mungkin ada kelompok orang lain yang kita ini kan tidak ada yang sempurna. Kita saling mengingatkan. Nah, ke depan terobosan-terobosan baru apa Pak ini yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata untuk meningkatkan destinasi atau mungkin membuka destinasi-destinasi baru? Kalau untuk membuka destinasi baru, ya kita melihat memang ada beberapa tempat yang punya potensi. Pembukaan destinasi baru itu kami
berpikir ya tetap akan diadakan, tetapi nanti jumlah pengunjungnya yang mungkin ya katakanlah kalau dulu kita buka langsung orang membludak datang, tapi kalau sekarang kalau kita buka orang tidak datang, nanti semangat orang kan bisa juga wah belum diminati rupanya. Jadi pembukaan tetap, tetapi perlu kita sadarkan bahwa yang jumlahnya tidak seberapa banyak, tetapi kita tidak putus asa dengan adanya COVID ini, kita tetap berbenah. Oke, John, kalau boleh pemirsa kita tahu Pak, di kisaran berapa persen sebenarnya penurunan di sektor pariwisata ini Pak? Kalau dilihat penurunan yang sangat signifikan ini diperkirakan untuk tahun ini sekitar 50%. Itu pada tingkat kunjungan berarti? Ya, kunjungan. Kunjungan tentu berimbas kepada pendapatan asli daerah kita. Distribusi pariwisata. Ya, benar. Nah, ada tidak Pak langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan atau action yang secepat mungkin diambil atau ditempuh oleh Dinas Pariwisata untuk kembali mungkin biarpun ini ada pembatasan sebenarnya dalam kunjungan, tapi gerak-gerak cepat mungkin informasi, promosi mungkin ini terus dijalankan ya. Untuk berupaya namanya kita senantiasa untuk melakukan yang katakanlah untuk promosi yang sangat murah adalah melalui media sosial. Kemudian kalau media massa mungkin kita terbatas dengan biaya yang direlokasi untuk COVID. Tetapi kalau untuk media massa ya, yang sifatnya medsos itu sudah berangsur-angsur kita laksanakan. Bahkan mungkin COVID ini mengajarkan kita lebih banyak menggunakan teknologi. Jadi itu mungkin yang dapat kita lakukan supaya kita terbiasa dengan rapat pun pakai webinar misalkan, kemudian pakai sesuatu yang kita ya saling berhubungan melalui telepon, melalui media sosial supaya bisa mendapatkan informasi. Nah sekarang ini kan ada nih Pak tren baru di dunia pariwisata, beberapa daerah juga mulai mengembangkan, menikmati pariwisata atau destinasi pariwisata, historical pariwisata lewat virtual. Ya. Mungkin ke depan akan ada mungkin di SIA. Baik, saya pikir itu satu tantangan yang baru bagi kita. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita buat secara virtual, artinya hanya file yang mungkin kita upload, tetapi bisa kita buat. Rasanya sangat menarik kalau untuk melakukan secara virtual. Bisa langsung, ya, bisa. Paling tidaknya kita mungkin ada yang membuat satu konten ya mungkin secara langsung, jadi orang kan bisa menikmatinya. Itu yang kita harapkan, ekrab bisa berkembang di SIA, kan tidak terbatas oleh COVID sebenarnya. Nah, bagian akhir dari bincang-bincang kita kali ini Pak, apa yang akan Bapak kemas lagi untuk pariwisata Kabupaten SIA? Tentu saja ini juga bukan hanya tugas dari pariwisata, tapi juga menjadi tugas kita bersama masyarakat Kabupaten SIA ini. Baik, terima kasih. Jadi Dinas Pariwisata merupakan satu lembaga yang mengingatkan kita semua pentingnya menyediakan destinasi untuk wisata orang berdatangan. Tetapi bukan satu-satunya kekuatan untuk menarik orang. Sebenarnya kekuatan yang terbesar adalah pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan ekrafnya, masyarakat dengan apa yang bisa dibuat untuk menarik orang lain untuk datang ke tempatnya. Kalau itu sudah bisa menjadi tempat untuk didatangi oleh orang, maka kami dari Dinas Pariwisata bersedia untuk saling kita berhubungan, kemudian saling untuk memantapkan tempat itu, sehingga kekuatan sebenarnya pada masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya merintis, memberikan wadah, tetapi pada masyarakatlah yang bisa mengembangkan tempatnya sendiri. Oke.
Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang kita di catatan Bang Eki kali ini. Dengan dibukanya kembali destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Siak, kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk mengikuti aturan protokol kesehatan COVID, terutama di destinasi-destinasi wisata. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi lingkungan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.